lagi dalam program Kaltim Update edisi Senin 23 Maret 2020. Kaltim Update kali ini, situasi terburuk di Kaltim harus diantisipasi Pemprov Kaltim, terutama soal kebutuhan bahan pokok secara kuantitatif. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah terkoreksi sekitar 0,8%. Namun bisa lebih buruk jika dalam 14 hari ke depan wabah virus COVID-19 tidak terkendalikan. Berikut liputannya. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Aji Sofyan Effendi mengatakan situasi wabah virus corona telah membuat banyak negara di dunia mengkoreksi pertumbuhan ekonominya. Bahkan Cina yang semula dengan pertumbuhan 2 digit sekarang harus pasrah dengan pertumbuhan sekitar 3-4%. Begitu juga dengan Indonesia yang semula memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Menurut Aji Sofyan, penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi pasti terjadi dan pada gilirannya memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Dia memprediksi saat ini pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah terkoreksi 0,8% dari semula 4,7%. Jadi memang hampir semua negara sekarang ini kan sudah berada pada satu kondisi perekonomian yang tidak begitu menggembirakan. Bahkan Cina sendiri pun dalam situasi dia over likuiditas, kemudian pertumbuhan ekonominya juga sempat di atas 2 digit. Sekarang ini diperkirakan hanya berada di interval 3%, paling tinggi 5%. Itu Cina yang kita ketahui adalah sebagai raksasa ekonomi. Begitu juga Eropa sekarang dilanda oleh COVID dan mereka sebagian besar akan mengkoreksi pertumbuhan ekonominya. Sampai pada hari ini kita di Kalimantan Timur terkoreksi 0,8%. Pertumbuhan ekonomi itu terkoreksi 0,8% dari average rata-rata kita masih berada di angka 4,7%. Kalau kita berada di 0,8% koreksinya, maka masih ada sekitar 4, sekian persen ya, masih berada di 4%. Tapi ini pun jangka pendek yang menurut saya dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi apabila persoalan COVID-19 ini tidak selesai di 3 bulan pertama atau dia pada akhirnya juga sampai kepada 1 semester, maka saya dapat mengatakan itu akan terkoreksi bisa mencapai angka 1,5% dari 4%. Berarti tersisa pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya berkisar di antara 3%, 4% lah, antara 3-4%. Pilihan Indonesia tidak melakukan lockdown diapresiasi Aji Sofyan sebagai solusi terbaik dalam perspektif pertumbuhan ekonomi. Jika negara mengambil langkah lockdown, maka risikonya cukup tinggi. Bahkan Indonesia terancam chaos. Di Indonesia dengan 230 juta penduduk, itu panik buying dan kemudian supply daripada barang-barang dan jasa juga akan tersendat ya, karena efek daripada lockdown bisa mengakibatkan kaos. Artinya pemicu daripada COVID ini dengan kita melakukan lockdown itu sama bahayanya. Aji Sofyan Effendi mengingatkan Pemprov Kaltim dan juga Bulog untuk mengevaluasi masalah persediaan kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan bahan pokok jika situasi terburuk terjadi. Situasi terburuk dari wabah virus corona adalah penyebaran yang meluas sehingga pemerintah menempuh opsi lockdown. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya bukan di persoalan pertumbuhan ekonomi ya, karena pertumbuhan ekonomi itu adalah persoalan yang berhubungan dengan jangka panjang. Tetapi yang saya khawatirkan adalah persoalan kekinian, persoalan hari ini, persoalan bagaimana sandang pangan kita terpenuhi. Dan untuk itulah saya menyarankan bapak-bapak yang berada di Bulog untuk mencoba melakukan sebuah evaluasi kuantiti terhadap persediaan pangan, khususnya kita di Kalimantan Timur. Kalau toh pada akhirnya kita dilakukan lockdown ya, maka diyakini bahwa semua kebutuhan pangan yang berhubungan dengan logistik Bulog itu dapat terpenuhi dengan baik. Beras, gula, minyak makan dan lain itu harus dapat terpenuhi dengan baik. Dan begitu juga kita sangat berharap sekali tidak ada panic buying, di mana dalam jangka waktu sampai 14 hari ke depan, kalau misalnya toko-toko masih buka, kemudian mal masih buka, maka tentu panic buying akan. Demikian Kaltim Update kali ini, saya Rosmi Rahma pamit undur diri.